Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Mas Dalina, kalau Anda melihat penambahan kasus saat ini kan tidak hanya terjadi di India, tapi juga secara global sebenarnya juga naik. Yang kita catat naik lumayan signifikan itu ada juga di Brasil dan juga Filipina serta beberapa negara di Eropa. Apa yang bisa kita jadikan pijakan untuk semakin waspada? Ya, kebijakan standarnya menurut pandangan kami seperti yang sudah selama ini kita lakukan. 3M tetap harus dikuatkan. 3M harus tetap dikuatkan, kemudian juga 3T oleh pemerintah itu juga harus tetap dilakukan dengan masif. Kemudian yang lain lagi pembatasan mobilitas itu juga menjadi hal penting sehingga mobilitas warga tidak terlalu banyak. Kalau tidak sangat penting sekali diharapkan untuk tidak berada di luar rumah. Jadi berada di luar rumah kalau memang sangat penting sekali. Oke, Pak Chandra, begini, satu hal yang kemarin sempat juga dituding menjadi salah satu pemicu naiknya jumlah kasus di India adalah waktu itu perayaan keagamaan yang melibatkan begitu banyak orang. Sebentar lagi Indonesia akan merayakan Idul Fitri. Ini biasanya identik dengan orang mudik dan berkumpul bersama. Apa yang bisa Anda sampaikan supaya kita semua jadi hati-hati? Ya, tidak fair juga kalau kita mengatakan satu perayaan keagamaan yang di India itu, yang disebut sebagai Kumbh Mela di Sungai Gangga sebagai satu penyebab, kita sampaikan tadi, tidak mungkin multifaktorial. Ya. Apalagi perayaan agamaan itu terjadi sekarang ini, dan kalau toh ada peningkatan kasus masih akan ke depan begitu. Jadi tidak tepat kalau hanya itu. Itu mungkin salah satu, tapi juga ada hal yang lain. Sekarang balik ke kita. Saya kira hari ini sudah keluar aturan baru bahwa larangan mudik itu dimajukan begitu sejak tanggal 22 April ini, sehingga masalahnya adalah kalau saya kembali ke 5 hal yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menjaga supaya 5 hal itu bisa kita kendalikan. Betul. Yang pertama soal 3M itu, 3M kepatuhan protokol kesehatan itu harus terus digalakkan. Saya tahu sekarang sudah di mana-mana disampaikan, tapi menurut saya paling orang harus sadar bahwa 3M ini bukan aja demi bangsa, bukan hanya tapi ini demi kita, demi keluarga kita, demi orang yang kita sayangi. Jadi itu harus kita lakukan, itu pertama. Yang kedua yang soal event besar, ya tadi disampaikan soal cerita di India begitu, kita juga ada event besar. Marilah kita jaga supaya kendalikan event besar ini begitu. Ada banyak caranya, ada yang menyampaikan kita berdoa dan sebagainya, banyak cara, tapi kita kendalikan. Untuk apa? Kembali lagi, untuk kita, untuk keluarga kita. Ya, itu hal yang penting. Yeah. Yang ketiga soal vaksinasi tadi, orang yang saya kan sudah divaksin karena sudah lansia, Mbak Sofi juga saya kira sudah divaksin karena wartawan begitu ya. Untuk orang yang sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun di sisi lain, walaupun tadi disebut-sebut soal embargo, upaya harus diupayakan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang lain begitu. Oke. Terus yang keempat soal tes itu harus terus ditingkatkan. Ya. Jadi bagaimanapun itu kunci utama untuk mengetahui situasi yang ada. Kita tahu jumlah kasusnya berapa, orang yang ditemukan, cegah untuk tidak sakit. Dan yang terakhir soal mutasi atau varian baru. Ini hari ini mulai ada berita tentang mencegah orang masuk dan sebagainya. Itu satu sisi. Tapi sisi lain di dalam negeri kita mesti perbanyak pemeriksaan whole genome sequencing. Betul. Saya tahu kita sudah lakukan pemeriksaannya. Tapi kurang masih. Tapi jumlahnya masih kurang. Kalau masih sekian ribu masih kurang. Inggris itu ratusan ribu. Kita mesti perbanyak supaya kita bisa identifikasi apa yang terjadi, varian apa yang terjadi, dan bagaimana untuk mengatasi. Jadi saya kira 5 hal ini itu yang perlu dilakukan untuk bisa mencegah supaya situasi tidak memburuk. Baik. Waktu kita sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Epidemiolog Indonesia, dan juga Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, serta mantan Direktur WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Kita jumpa lagi lain waktu. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada Rosi bersama Rosiana Silalahi. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.